Sudah tidak ada keadilan habis. Sidang dinyatakan ditutup. Yang kami tahu posisi aset dari perusahaan yang kami investasikan itu seluruhnya disita, sebagian besar disita. Totalnya berapa? Pertanyaan sekitar 4 T ya, sekitar 4 triliun. Pertanyaan kami adalah kenapa pemerintah menggebu-gebu sekali untuk membela dan menaruh atensi kepada nasabah Jiwasraya, tapi menghiraukan nasabah Wana Arta, yaitu kami sendiri. Kami disebut oknum, kami disebut orang-orang yang mengaku nasabah, padahal kami adalah nasabah murni. Itu yang kami pertanyakan. Kenapa pemerintah? Kenapa kamu menyelamatkan nasabah Jiwasraya tapi mengorbankan nasabah yang lain? Selamat malam saudara, Anda kembali menyaksikan Business Talk bersama saya, My Sister Tarigan. Kasus asuransi terus terulang dan kemarin kita tahu OJK mencabut izin usaha Wana Arta Life. Lalu bagaimana kelanjutannya, apakah uang nasabah bisa dikembalikan? Malam ini bergabung bersama kita Molasin, Kepala Departemen Pengawasan Khusus Industri Keuangan Non-Bank IKNB OJK. Selamat malam Pak Molasin. Pak Molasin? Selamat malam, Mbak Ilona. Ya, Selamat malam, terima kasih. pemirsa semua. Ya, terima kasih telah bergabung, Pak. Sama-sama. Oke, saya langsung ke pertanyaan inti ya, Pak. Ini kalau kita lihat izin Wana Arta sudah dicabut oleh OJK, patut diapresiasi. Dan sekarang kita tengah menunggu pembentukan tim likuidasi dari pemegang saham. Hasilnya sudah ada. Jadi begini, sesuai dengan laporan yang kami terima dari perusahaan, tanggal 7 Desember kemarin sudah diumumkan akan ada rapat pembunuhan saham, tanggalnya itu masih 26 Desember nanti, karena memang pemanggilan dan sebagainya kan perlu waktu. Dan ini sesuai dengan perintah OJK di dalam pencabutan untuk mereka segera membentuk tim likuidasi dalam 30 hari sesuai di ketentuan di dalam peraturan perundang kita. Kira-kira seperti itu progresnya. Dan kalau 30 hari tidak dipenuhi artinya OJK akan membentuk tim likuidasi? Ya sesuai dengan Undang-Undang Perasuransian 40 di pasal 44 seperti itu alurnya. Jadi sekarang memang adalah tugas dari atau kewajiban dari pemegang saham untuk membentuk tim likuidasinya. Oke, artinya OJK masih memilih untuk menunggu ketimbang langsung membentuk. Karena apakah OJK mendengar Pak bahwa ini nasabah sendiri meminta agar OJK saja yang membentuk likuidasi, bukan dari pemegang saham? Ya, kita kan nggak bisa bertindak di luar ketentuan ya, Mbak Ilona, dan memang ketentuan undang-undangnya karena ini masih persoalan terbatas, meskipun sudah dicabut izinnya, maka pemegang saham harus membentuk tim likuidasi dan waktunya 30 hari untuk mereka segera membentuk itu. Oke, pertanyaan saya berikutnya Pak, apakah OJK juga mendengar bahwa nasabah mengatakan mengapa tidak dipilotkan saja daripada membentuk tim likuidasi? Jawaban Anda? Ya, begini, kalau di dalam ketentuan kita memang untuk kepilotan itu kan berdasarkan di dalam undang-undang PT-nya ya, sementara kalau di dalam ketentuan undang-undang kita untuk kepilotan sebagainya, sebenarnya opsi itu tetap opsi itu bisa ada dilakukan. Hanya demikian di dalam pelaksanaan cabut izin usaha ini, setelah cabut izin usaha sesuai dengan ketentuan perundangan ada likuidasi, kurang lebih seperti itu. Jadi urut-urutannya seperti itu. Oke, baik. Ini pertanyaan saya supaya mengedukasi nasabah juga Pak yang ngamuk belakangan ini.
Tapi pertanyaannya saya mewakili mereka bertanya, apakah dana mereka bisa kembali? Ya, ini pertanyaan yang sulit tentunya karena tergantung pada nanti bagaimana pelaksanaan dari likuidasinya. Jadi, likuidasi ini seperti kita ketahui nanti tim likuidasi akan melakukan verifikasi dan melakukan rekap berapa sih sebetulnya jumlah tagihannya, kemudian juga berapa asetnya, dan dari situ nanti baru bisa dihitung berapa yang akan bisa dibagikan kepada para pemegang polis ataupun para kreditur lain dari perusahaan ini. Artinya ada harapan bagi nasabah uangnya dikembalikan tapi mungkin tidak penuh, begitu kalau saya ringkas Pak Mulasin? Iya, karena di dalam pengawasan OJK atas likuidasi perusahaan, dan kita tahu juga likuidasi perusahaan seperti itu. Jadi memang tergantung kepada model likuidasinya dan berapa yang nanti akan bisa dibagikan. Oke, baik. Pak Mulasin, begini, kalau kemarin itu manajemen dari Wana Arta yang baru itu menyebut hampir 16 triliun tunggakan polis Wana Arta. Asetnya aja tidak sampai 100 miliar. Dan laporan keuangan yang diberikan oleh manajemen itu bohong dari hasil audit sejak tahun 2019. Pertanyaan saya Pak, sebagai regulator, kenapa baru terendus sekarang? Kenapa tindakannya saat ini begitu? Kemana regulator selama ini? Jawaban Anda Pak. Ya, jadi begini Mbak Ilona, kita melihat kasus WAL ini sebagai satu kejadian di mana mestinya 3 layer dari pengawasan itu jalan. Layer pertama di perusahaan, yaitu oleh Dewan Komisaris, kemudian Komite Audit, tidak berjalan. Kemudian pengawasan berikutnya dari akuntan publik juga tidak berjalan. Kenapa ini bisa tidak berjalan dari akuntan publik dan juga di layar ketiga di OJK? Permainan di sini adalah memang ada 2 sumber pencatatan, boleh katakan demikian. Jadi ketika para pemegang polis itu melakukan pembayaran premi, kemudian sebagai data induk di perusahaan ada satu sistem, kemudian laporan keuangan didasarkan pada sistem yang lain, dan antara sistem di dalam yang satu tadi yang untuk penerimaan itu pindah ke sistem yang untuk laporan keuangan, itu yang ditukangi di situ. Jadi tidak seluruh pemegang polis dilaporkan di dalam sistem yang menjadi basis dari pemeriksaan ataupun penyajian laporan keuangan. Jadi ketika dilakukan pengawasan oleh internal audit maupun oleh kantor akuntan publik, itu jatuhnya ataupun diruntul sampai ke bawah, ke voucher, sampai ke jurnal adalah di sistem yang memang sudah di set supaya angkanya klop semua gitu. Nah itu baru kemudian bisa ditengarai ketika terjadi banyak rangkaian ya, ketika ada kasus perampasan atau penyitaan aset, kemudian juga ada kasus ada COVID sehingga ada perubahan di bisnis, kemudian ketahuan bahwa dari situ angka-angka tersebut diminta untuk dilakukan audit investigasi, baru ketahuan memang tidak hanya sebanyak itu. Itulah yang muncul. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang 3 layer ini tidak jalan, dan ini yang kita kita lihat dan kita coba perbaiki. Tidak jalan artinya lengah gitu Pak? Ya, artinya begini, bahwa di perusahaan tidak ada kontrol, ya, di layer untuk profesional di akuntan publiknya dan aktuaris juga tidak berjalan, karena memang larinya adalah tetap hanya di sistem yang sudah di-set oleh perusahaan yang sekarang kita tahu sudah ditangani oleh penyidik. Pada waktu itu OJK sudah melakukan penyelidikan, kemudian setelah koordinasi dengan Barreskrim akhirnya ditindaklanjuti oleh Barreskrim Polri sebagai, kita ketahui sekarang ada penetapan tersangka atas laporan tidak benar. Tapi ini menjadi pelajaran juga untuk OJK ke depan bisa lebih ketat dalam pengawasan ya Pak? Oh ya, tentunya Pak, tentunya Mbak. Oke, Mbak, saya punya pertanyaan soal perkembangan pendirian lembaga penjamin polis LPP, itu fungsi LPP nanti apa? Ya, kalau di dalam sebetulnya LPP ini kan sudah ada di dalam Undang-Undang 40 ya tahun 2014. Namun memang ditegaskan kembali di RUU P2SK yang kemarin sudah diketok ya. Di situ nanti lembaga penjamin polis akan melakukan penjaminan atas polis perusahaan asuransi. Kurang lebih seperti itu, mungkin nanti ada pengaturan lebih jauh ya
siapa yang Oke, bisa jadi. yang penting ini menjadi sinyal yang baik untuk para pemegang polis gitu maksud saya, Pak. Ya, betul. Oke. Memang ada masa transisi untuk pembentukannya dan sebagainya. Kita berharap ini salah satu tadi Mbak sampaikan bahwa ini juga langkah yang kita usahakan supaya industri ini lebih sehat sehingga nanti pada saat ada penjagaan polis juga lebih bisa jalan dengan baik gitu. Jadi satu kesatuan dengan niat pemerintah dan DPR untuk membuat lembaga penjagaan polis. Oke, dari kasus Wanarta Life ini OJK akhirnya memantau produk saving plan gitu ya Pak. Nah ini juga nanti akan dievaluasi katanya bentuknya seperti apa, apakah produk ini nanti tidak diizinkan. Lalu pertanyaan terakhir saya, harapan dari regulator masalah ini bisa selesai sampai kapan targetnya karena ini sangat dinanti oleh pemegang polis, Pak Yasin. Oke, Mbak Ilona, kalau untuk produk saving plan sendiri itu sebetulnya kan ada di mana-mana, di negara lain juga ada. Nah, permasalahan adalah bagaimana pengelolaannya. Karena begitu saving plan dia menjanjikan return yang tinggi atau return tertentu gitu ya, maka bagaimana aset manajemen liability-nya, aset liability manajemennya untuk bisa meng-catch ke sana. Ke arah situ ya. Kemudian bagaimana cara penjualannya? Apakah ini kemudian tidak ada misconduct dan sebagainya. Nah, kalau untuk bagaimana pelaksanaan ini akan selesai sesuai dengan ketentuan di kita, tim likuidasi itu masa tugasnya ada 2 tahun. Kemudian bisa diperpanjang 2 tahun dan 2 tahun. Oke, Pak, pertanyaan terakhir saya ini singkat saja. Ini banyak yang tidak tahu uang itu lari kemana. Dari investigasi hasilnya sebenarnya uangnya lari kemana sih Pak dalam jumlah besar seperti itu? Dari ya sejauh yang sudah kita lakukan, Mbak Ilona, ini ada beberapa. Yang pertama ini sebetulnya kan dari tahun 2014 tadi sudah disebut. Jadi memang ketika saving plan pada saat itu tidak mencapai hasilnya, maka terjadi karena yang dilaporkan hanya sebagian ya, maka yang tidak dilaporkan sebagiannya dipakai untuk membayar klaim-klaim. Jadi sudah ada premi yang keluar untuk membayar klaim. Dan itu terus berlanjut. Kemudian kita juga masih lihat apakah ada yang tadi Mbak sebut ya, apakah itu ada yang lari ke pemegang saham dan pihak lain. Nah ini usaha lain nanti akan dari tim likuidasi akan lakukan. Sementara di press release kita juga sampaikan kita akan melakukan penelusuran dan tentunya tergantung juga nanti kalau misalnya dari penegak hukum akan melakukan tindakan ataupun TPPU-nya juga nanti akan mengarah ke sana. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Mulasin telah memberikan penjelasan. Semoga masalah ini cepat selesai dan jadi tempat kita berbenah ya untuk produk asuransi supaya tidak bermasalah lagi di kemudian hari. Terima kasih dan Pak Mulasin. Simpati saya untuk para korban juga ya, untuk mereka yang tersangkut dengan Wanarta ini. Semoga ini pelajaran bagi kita semua. Ya, pelajaran untuk kita semua. Terima kasih Pak telah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu. Selamat malam. Saudara jangan kemana-mana, di segmen berikutnya kita akan mengundang korban dan juga ahli hukum. Tetap di Business Talk. Mujur tak dapat diraih, malang tak bisa ditolak. Inilah nasib dari pemegang asuransi Wanarta Life, di mana alih-alih mendapatkan pelindungan dan juga keuntungan investasi, pemegang polis malah dibikin gigit jari karena frustasi. Bagaimana tidak, pundi-pundi rupiah yang sudah dikumpulkan masyarakat dengan kepercayaan dititipkan kepada Wanarta dibawa kabur oleh pemilik dan juga keluarganya. Korbannya tidak sedikit. Bahkan sudah ada pensiunan yang berusia renta. 5 Desember 2022 menjadi sejarah kelam bagi industri asuransi Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin Wanarta Life. Gara-gara nilas titik rusak susu sebelanga. Krisis kepercayaan pada produk asuransi tidak bisa ditepis lagi. Masih bisakah masyarakat menaruh rasa percaya pada produk asuransi? Bahkan yang sudah memiliki label OJK seperti Wanarta. Ini menjadi pertanyaan umum. Hasil penyelidikan dari OJK menyebutkan bahwa dana tanggungan dari Wanarta kepada nasabahnya itu sebesar 15,84 triliun rupiah. Sadisnya, aset yang dimiliki oleh Wanarta hanya sebesar 270 miliar rupiah. Bisa Anda bayangkan berapa banyak kerugian dan juga potensi dana yang dibawa kabur yang punya masyarakat. Kalau misalnya dihitung-hitung, ini bisa triliunan guys. Banyak banget. Coba. Anak pemilik Wanarta saja memiliki triliunan rupiah di rekening pribadinya. Jahat.
Guys, mari kita bahas diagnosa kekronisan masalah Wana Arta Life akibat keburukan dari pemiliknya. OJK memiliki batas aman risk-based capital sebuah perusahaan asuransi di level 120. Sementara Wana Arta minus 2.000. Minus berkali-kali lipat. Risk-based capital adalah rasio yang didapat dari perbandingan kecukupan modal dengan risiko yang akan terjadi, terutama klaim. Saya Arjun Fridianto dan juru kamera Oke Kurniawan, Business Talk. Ya, Anda kembali menyaksikan Business Talk dan di segmen ini telah bergabung bersama kita Pak Ricardo Simanjuntak, ahli hukum. Selamat malam Pak Ricardo. Selamat malam. Terima kasih telah bergabung bersama kami dan tentu dari wartawan Sinar Kontan, Mas Cipta Wayona. Selamat malam Mas Cipta. Kita langsung bahas hal yang panas, panas hati para pemegang polis tentu saja yang uangnya bertanya-tanya, uang saya kembali apa enggak. Saya menanggapi pernyataan dari teman saya tadi, kita lihat bagaimana ini aneh sekali ya soal keuangannya gitu. Yang jadi pertanyaan itu ke Pak Ricardo. Tadi kan dijelaskan sama OJK bahwa pembohongan uang yang laporan keuangan yang dilakukan oleh pihak Wana Arta Life itu ya memang dari internalnya mereka, sehingga diakui juga ada kelengahan di situ. Tadi ada 3 unsur di sana. Anda melihat kasus ini seperti apa? Siapa yang salah? Memang kalau kita lihat kan faktanya bahwa ada terjadi ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban gitu ya. Lalu ketika dilakukan pemeriksaan ternyata perusahaan itu tidak solvent dan RBC-nya berada di bawah, jauh di bawah seperti yang disampaikan tadi kan, jauh sekali. Sehingga memang di sana terlihat bahwa memang ada satu keadaan di mana temuan penyakit itu sudah berada dalam keadaan yang parah gitu. Ya kan? Nah, jadi artinya kan kita selalu berharap bahwa penyakit itu kan diketahui ketika dini. Harusnya deteksi dari awal, itu tadi maksud saya. Berarti kita lengah di situ, pendeteksian dari awal. Saya duga seperti itu. Karena kalau kita lihat sekarang ini kan solusinya kan adalah bahwa nasabah ini kan, pemegang polis ini kan harus dilindungi. Ya. Nah, dilindungi itu kan sebenarnya dengan kecukupan harta dari pelaku usaha. Itu kata Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 1131 Perdata ya. Nah, pertanyaannya adalah kalau memang harta yang tidak mencukupi, ya sama seperti yang disampaikan tadi, maka sisa harta itu yang akan dibagi. Ya, itu dia tadi. Ini mungkin kabar yang kurang enak untuk para pemegang polis. Tadi kan niatnya itu sebenarnya mulia gitu ya untuk jaminan masa depan, tapi ternyata ya merusak kehidupan yang ada sekarang gitu. Dan sekarang Pak Ricardo, Mas Cipta telah bergabung bersama kita, nasabah dari Wana Arta Life, Tara Nuswantari. Selamat malam, Mbak Tara. Saat malam. Iya, Mbak Tara ini juga ternyata backgroundnya dari perbankan. Jadi ini dia tidak sendiri jadi korban, tetapi juga membawa nasabah-nasabahnya beliau begitu. Saya minta Mbak Tara menceritakan atau mungkin menanggapi lebih dulu ketika OJK mencabut izin Wana Arta Life. Anda puas tidak dengan itu? Dari pembicaraan tadi yang saya dengar, saya selamat malam ya Mbak ya. Saya sangat bersedih dan bahkan mungkin agak emosional. I'm sorry. Silakan. Karena ini polis saya Mbak. Kami berharap sekali sebagai korban itu bisa didengar oleh pemerintah. Saya berterima kasih kepada semua, apapun itu, pada OJK yang memberikan perhatian, walaupun demikian kami sebagai salah satu korban dan tentunya saya mewakili korban yang lainnya. Kami sudah bersama ya, kami sering berkomunikasi dan membentuk aliansi begitu. Kami menyayangkan sebetulnya adanya cabut izin usaha oleh OJK itu berarti memupuskan seluruh harapan kami tentang kembalinya seluruh dana kami. Karena kami tahu yang namanya cabut izin usaha itu pasti merugikan bagi para nasabah, para pemegang polis. Saya di sini tidak sendiri, Mbak. Saya membawa keluarga saya. Total kami ada
Dari kalau kami sendiri sebetulnya di cabang saya itu ada 155 miliar dana. Tapi di keluarga kami ada 27 miliar yang masuk di Wana Arta Life. Dan sayangnya saya adalah bagian dari tenaga pemasarnya juga. Kalau saya tidak yakin dengan perusahaan ini, tidak mungkin saya juga menjadi korban dari Wana Arta Life. Saya mengerti bahwa perusahaan ini sudah 45 tahun lebih, 4 tahun saat itu. Saya baru bergabung 2018, 2019 saya jadi nasabah, dan saya membawa teman-teman dan juga keluarga dan juga nasabah saya di bank, karena saya sudah bekerja di perbankan cukup lama. Jadi di sini harapan kami hilang, uang kami hilang, dan juga masa depan kami juga sudah tidak ada lagi. Karena terus terang, karena masalah ini otomatis trust dari nasabah kepada kami para tenaga pemasar juga kami dipersalahkan. Dan yang mengejutkan bagi kami, tahun 2021 itu kami sempat diminta perpanjangan lisensi AAJI. Ini lisensi kami, Mbak. Oke. Itu sih yang sayangkan. Jadi bagaimana kemudian nantinya masyarakat Indonesia akan percaya dengan asuransi, dengan industri asuransi, kalau seperti ini, Mbak. Sedangkan kami sendiri selain korban, kami tahu sebelum menempatkan dana kami, itu kami sudah pelajari dulu. Dan ini 2018-2019 itu di investor, di Infobank, itu kami rate-nya baik gitu loh, Mbak. Itu kan gimana? Jadi kami mohon banget dari OJK, walaupun memang itu cabut izin usaha merupakan hal yang mengecewakan bagi kami semua, karena berarti Wana Arta melenggang dong, ya sudah dianggap nggak ada, dan saya juga dianggap nggak ada gitu kan. Tapi saya berharap sekali semoga betul-betul ada itikat baik dari OJK di balik itu, di balik mencabut izin usaha tersebut. Saya percaya sekali pemerintah pasti akan hadir untuk menyelesaikan permasalahan kami demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya kepada para korban Jiwasraya saja yang pemerintah punya tentunya. Yang kami harapkan, Mbak. Baik, Mbak Tara, kami turut prihatin karena Mbak Tara ini tidak hanya kehilangan uangnya, uang keluarganya, tapi juga beban moral untuk nasabah yang dibawa begitu. Untuk menjawab Mbak Tara, saya ke Pak Ricardo dulu ya, Mas Syipta. Apakah uang nasabah masih ada harapan untuk kembali dengan status ketika izin usaha sudah dicabut begitu? Mungkin sekarang giliran OJK mengejar aset gitu ya, tapi apakah masih memungkinkan untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Tara? Tapi saya mungkin harus ini dulu ya. Jadi sepertinya, karena kalau secara undang-undang kan memang harus juga ada batas bagi OJK untuk menentukan tindakan terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran atau berada dalam keadaan yang tidak solvent gitu ya. Jadi dari mulai pembatasan sampai pencabutan izin. Saya melihat bahwa memang pencabutan izin itu nggak bisa langsung dikategorikan bahwa seakan-akan OJK nggak bertanggung jawab gitu ya. Kenapa? Karena pencabutan izin itu adalah satu mekanisme penyelesaian dari individual menjadi kolektif. Artinya kalau misalnya izin ini tidak dicabut, tetap saja penyelesaian itu justru akan semakin tidak ada ujungnya. Gitu ya. Artinya kalau misalnya sekarang pun hartanya tidak cukup, tidak berarti kalau izinnya itu tidak cabut bisa menjadi cukup juga. Jadi sekarang kita akan lihat, kita akan masuk pada satu ketentuan. Kalau kita lihat pada ketentuan pasal 142 ayat 1F Undang-Undang PT, ketika dia dicabut itu otomatis bubar. Nah itu hubungannya. Nah otomatis ketika dia OJK mencabut, maka tim likuidasi itu harus dibentuk langsung oleh pengurus. Kalau tidak maka OJK yang akan membentuknya gitu ya. Nah sekarang tim likuidasi akan melakukan pencarian seluruh aset, baik dari aset perseroan secara entitas, ya kan, termasuk juga melakukan extension of liability kepada pribadi-pribadi jika terjadinya kesalahan tadi juga melibatkan tindakan dari negligent atau penyalahgunaan kewenangan atau pelanggaran hukum dari pribadi. Jadi upaya untuk melebarkan dan upaya untuk membangun pengumpulan aset sekaligus ini memang akan lebih memungkinkan dilakukan setelah melalui pembubaran. Ini step awal yang sebenarnya menjadi harapan yang cerah begitu ya untuk para pemegang polis, karena ini yang harus
Betul, dilalui. kembali tadi memang kita sangat harapkan bahwa memang harus ada keseriusan dan Ya, juga dari regulator. ketangguhan tim di sini ya. Karena kan kalau kita lihat tadi kan aset dari dalam bentuk aset itu kan sangat sedikit. Baik. Berarti pertanyaan kemana uang itu pergi gitu ya. Ya, Nah kemana uang kemudian itu ada pergi. juga dana yang disita. Oke. Sementara kalau kita lihat itu kan rekening efek itu kan kalau kita lihat secara teorik itu kan sebenarnya uang nasabah itu. Iya. Nah jadi kita harapkan mungkin dengan tim likuidasi yang berada di bawah koordinasi OJK nanti, Oke. mungkin bisa akan mengklarifikasi pemerintah terhadap ini. Oke, Kita- cari tahu dulu aset itu lari kemana, Exactly. uangnya itu kemana, biar kita tahu berapa yang bisa kita bagikan. Saya ke Mas Cipta. Mas Cipta, masalah asuransi nggak sekali dua kali terjadi. Kita langsung sebut saja namanya, Jiwasraya, Wana Arta Life. Apa yang jadi catatan kita? Mungkin saya pengen klarifikasi dulu ya Bu ya kalau Oke. boleh. Yang dijual atau yang dibeli ini asuransi tradisional atau PD ya atau unit link ya atau saving plan? Kalau Saving plan. Halo. Iya, dalam kasus- Kalau saya asuransi tradisional, tapi Oke. ini untuk dana pensiun untuk masa tua ya, dan Oke. perlindungan ya, bukan saving plan. Oke. Tapi kami juga ada saving plan juga gitu. Oke. Oke. Iya. Karena ini menjadi penting sih memang Hmm. ya itu tadi kita sebut ya, memang ini menjadi ya sayang sekali ya Ya. muncul lagi sekarang Wana Arta Life, sebelumnya Jiwasraya. Sebenarnya di antara ini kan sebenarnya ada keributan juga nasabah unit link ya kalau kita lihat. Gitu. Iya. Untuk kasus ini sebenarnya bagaimanapun yang salah memang karena pengurusnya tidak amanah gitu. Ya. Maksudnya dia memang sudah niat kalau lihat dari rekonstruksinya OJK itu memang sudah niat untuk mengakali nasabah. Tapi agak penasaran juga sih, kenapa setelah 40 tahun baru muncul sekarang? Apakah selama ini kalau tadi OJK ceritakan ya, itu dari yang tadinya mungkin saving plan menjanjikan return sampai akhirnya menjadi semacam ponzi ketika sudah tidak bisa mencukupi, kemudian ya yang baru dipakai untuk nutup yang lama. Ya. Artinya sebenarnya itu masih misteri juga kenapa 40 tahun bisa beroperasi lagi Tiba-tiba. sedang muncul sekarang. Tapi kalau saya Jangan-jangan lihat gunung es. Gitu. kalau saya lihat memang ada dua ya, satu penyelesaian untuk para korban ini. Memang yang menjadi berat adalah sebenarnya orang-orang yang membeli asuransi tradisional. Oh, iya. Karena sebenarnya itu benar-benar diharapkan misalnya untuk hari tua, untuk Oh, iya. segala macam lah. Nah kalau dia investasi itu memang sebenarnya namanya investasi, itu semestinya ketika membeli sudah tahu bahwa ada risikonya. Ada risikonya. Ya tapi memang risikonya harapannya cuma risiko rugi ya, bukan risiko ditilep ya. Bukan Tapi hilang. ini memang yang tradisional menjadi berat. Ini kasus juga ketika AIG di Amerika terjadi, kasusnya juga di produk investasi, yang tradisional juga kena gitu loh. Nah ini menjadi PR. Nah memang begitu harapannya kan saya tahu, harapannya kan kemarin sempat muncul wacana cari investor baru. Ya. Supaya masuk beroperasi kembali sehingga dana-dana ini bisa balik utuh gitu. Tapi kan itu ya udah terlanjur, sudah ditutup ya, sekarang balik ke tadi Bang Ricardo cerita ya, sekarang memang jadi ceritanya lebih ke ya asetnya berapa, likuidasi, lalu dapat berapa. Nah tentu kita berharap OJK ini ya skenario-nya kan kalau pengurus tidak bisa membentuk kan OJK yang harus bentuk. Ya. Nah semoga kalau memang masuk ke ranah OJK ya OJK bisa mengumpulkan istilahnya ya aset sebanyak-banyaknya supaya bisa tadi dana yang diharapkan Kembalikan sebagian bisa besar kembali. dana yang hilang. Tapi kalau kita itu kan satu soal kasusnya sekarang penyelesaiannya gimana. Kalau sebabnya apa? Nah ini kayaknya ujung-ujungnya karena kalau saya menilai ya asuransi terlalu sibuk jualan produk investasi sih. Itu nanti mungkin kita bisa diskusi lagi. Tapi itu yang kemudian membuat mungkin lengah atau bagaimana sehingga karena selalu sumbernya dari situ gitu. Ya, baik. Kita lanjutkan nanti, Ya, Mas Cipta. Saudara, ini makin panjang. Mbak Tara tetap bersama kami, Pak Ricardo, di Business Talk. Kita lanjutkan diskusi kita malam ini. Saya ke nasabah Wana Arta Life, Mbak Tara. Mungkin bisa diceritakan kepada kami sebenarnya sudah berapa lama jadi nasabah di sana bersama dengan teman-teman yang Anda rekrut, begitu? Baik, saya baru bergabung di Wana Arta Life itu baru tahun 2018, Mbak. Itu pun
karena saya direkrut, diajak bergabung itu dan dipertemukan juga sama owner sempat di tahun 2019 seperti itu. Jadi kami tahu betul, juga saya kan dari perbankan Mbak, jadi pasti saya juga mempelajari dulu tidak langsung karena kan kita harus tahu ya apakah ini ada izinnya. Dan izinnya itu ada bukan hanya untuk Wana Arta Life, namun produk-produknya pun ada izinnya. Jadi per produk itu. Nah seperti itu akhirnya kami berdiskusi dan tidak memaksa kepada nasabah, kepada teman-teman kami, karena kami merasa ini asuransi ya. Ini bukan investasi bodong, ini bukan hal yang baru saja 1 tahun 2 tahun, ini sudah 40 sekian tahun gitu. Jadi akhirnya kami semua teman-teman dan juga nasabah, karena nasabah juga ada yang teman, ada yang keluarga juga ya, itu kami mempercayakan dana kami di Wana Arta Life juga. Bukan hanya di saving plan yang orang-orang sampaikan selama ini gitu kan, ini ponzi lah apalah, sakit hati sebetulnya kami disampaikan seperti itu karena kami beli UP jiwa Mbak gitu loh. Di sini ada UP jiwanya, ini perlindungan. Seperti produk saya ini Wana Multi Protektor Syariah, dari namanya saja itu protektor ya. Protektor itu melindungi, protek. Jadi untuk hari tua kami, untuk masa depan kami, untuk warisan dan lain sebagainya, paper aset kalau orang bilang. Nah, dari situ kami percaya dan 2019 itu memang kami tahu ada beberapa perusahaan yang terkena masalah ya. Kami merasa kita nggak akan ada apa-apa karena kita asuransi sudah, dan juga ada dari review dari Infobank, dari majalah-majalah seperti itu tuh banyak sekali Mbak. Kami dikejutkan tahun 2020 tiba-tiba kami dikaitkan dengan kasus Jiwasraya. Sempat melakukan pra-peradilan. Kita juga sempat ada class action dan lain-lain. Dari beberapa hal yang sudah kami lalui, beberapa upaya peradilan itu, akhirnya yang tadinya cuma diblokir oleh Kejaksaan Agung, superkening efeknya Wana Arta Life, saat itu diketahui 4, sekian triliun ya. Tiba-tiba itu disita. Nah ketika disita, saya lupa sekitar medio 2020, kemudian pada akhir 2020 melalui Bapak Junifer Girsang, itu lawyer dari perusahaan Wana Arta Life, itu melakukan upaya keberatan terhadap sita aset yang dikaitkan dengan kasus Jiwasraya. Kami cukup berempati juga kepada nasabah Jiwasraya, namun di situ uang kami Mbak, gitu loh. Jadi kami bersama-sama dengan perusahaan berupaya, ya baik kami secara perorangan, juga secara kita semua lah, kita class action dan lain sebagainya. Akhirnya yang tadi upaya Pak Junifer Girsang tahun 2020 itu di 2021 bulan Oktober juga itu ditetapkan bahwa kita tidak terkait kasus Jiwasraya dan seluruh dana itu dikembalikan penuh kepada perusahaan. Kami bersyukur, kami lega karena memang sebetulnya itu dana kami Mbak. Kami sekali lagi kami empati dengan kasus Jiwasraya, tapi bukan kami dong yang harus nutupin, nambelin utangnya kepada Jiwasraya, kasarannya begitu ya Mbak, bahasa kami gitu. Akhirnya 2021 kita sudah menang, ternyata Kejaksaan Agung melakukan kasasi Mbak. Dan kabul di 2022 kemarin itu dikabul, artinya dirampas oleh negara sebesar 2,4 triliun. Nah, pada saat itu Mbak, medio 2022 kemarin, kami dikagetkan dengan adanya 7 tersangka dari internal manajemen. Jadi sementara 2020 kami melakukan upaya karena kami merasa bahwa dana kami itu bermasalah dengan eksternal, yaitu Kejaksaan Agung yang dikaitkan Jiwasraya. Tapi 2022 itu kena sama internal juga. Jadi kami ini bingung gitu loh Mbak, sebenarnya dana kami di mana? Kami mohon kehadiran pemerintah begitu Mbak. Baik. Meminta komitmen dari pemerintah untuk menyelesaikan kegalauan dari para nasabah. Pak Ricardo, kalau kita dengar cerita dari Mbak Tara, kan produk yang ini masalahnya bukan produk, ini masalah sudah manajemen yang tidak amanah, gitu ya. Jadi wajar kalau misalnya mereka menggebu-gebu untuk dikembalikan uangnya, apalagi banyakkan di tradisional. Bukan seperti saving plan yang selama ini disebut-sebut. Kalau kata Mbak Tara tadi terjemahkan sakit hati lah disebutnya demikian. Nah,
sekali lagi saya akan mempertegas begitu, karena mereka juga yang meminta dipilotkan dan segala macam. Kansnya untuk uangnya kembali, apalagi sudah ada dana yang ditarik oleh Kejagung karena berkaitan dengan Jiwasraya. Bagaimana kita meluruskan benang ini? Ya. Tapi sebelum situ saya mau jelaskan dulu tentang apa namanya tadi ya. Jadi kalau kita lihat definisi asuransi, ya secara natura ya, secara alamiah, bahwa ini adalah satu produk pertanggungan yang memang secara alamiah dia tidak memberikan ruang sedikit pun bagi tertanggungnya untuk mengalami resiko. Itu naturanya. Tapi kan aktivitas bisnis itu kan bergerak gitu ya. Lalu kemudian asuransi tadi dihubungkan dengan produk investasi dan juga produk seperti tabungan tadi gitu. Nah, undang-undang sendiri telah mengatur itu. Jadi saya sampai sekarang kadang-kadang suka bingung kalau misalnya ada produk misalnya yang mengalami permasalahan lalu langsung produk itu yang disalahkan gitu. Makanya saya senang tadi waktu mendengar ketika tadi dari OJK mengatakan bahwa saving plan itu sebenarnya ada juga di tempat negara lain, tapi di sana tidak bermasalah, tapi di sini bermasalah kan gitu. Jadi artinya upaya untuk perbaikan itu yang memang harus dilakukan, pendidikan masyarakat gitu ya. Jadi dari satu produk yang bernama asuransi yang di-link dengan satu produk yang bisa memberikan risiko, ini memang harus melakukan pengaturan yang benar, yang baik gitu ya. Nah, itu kembali. Nah, lalu ini keadaan sekarang sudah artinya izin usaha sudah dicabut, berarti masuk pada dikategorikan bubar, lalu likuidatornya diangkat, lalu likuidatornya melakukan tindakan untuk melakukan manajemen dan juga pemberesan aset gitu kan. Nah, sekarang di sini mereka mempunyai kekuatan yang full. Mereka mengambil alih kewenangan dari perseroan untuk mengumpulkan aset perseroan dan juga melihat penyebab dan juga akan masuk kepada langkah untuk melakukan extension of liability. Gitu ya. Nah, sekarang apakah mana akan lebih baik gitu ya, likuidasikah, likuidasi bubarkah atau likuidasi yang dilakukan oleh kurator? Karena kalau kurator itu kan melalui kepailitan ya, jadi bukan PKPU. Kalau izin udah dicabut di sini nggak bisa PKPU lagi, dia harus langsung pilot. Nah, kalau misalnya kepailitan maka kalau kita lihat bahwa likuidator itu kan pertanggungjawabannya kan nanti kan ke OJK pekerjaannya. Kalau nanti kalau nanti kurator pertanggungjawabannya ke pengadilan gitu ya. Tapi kita lihat bahwa kewenangan dalam undang-undang juga, ini undang-undang ya. Jadi undang-undang mengatakan bahwa kewenangan untuk memutuskan langkah apakah proses untuk pengumpulan atau pemberesan aset debitur ini harus melalui kepailitan atau pembubaran. Maaf, itu berada pada kewenangan OJK, pasal 50 Undang-Undang 40 2014 tentang asuransi. Jadi tetap saja OJK, walaupun nanti dikatakan pada pasal 149 ya, dikatakan bahwa kalau nanti pada akhirnya diketemukan harta itu lebih kecil, bisa saja kemungkinan akan diselesaikan melalui kepailitan gitu ya. Tapi kalau saya lihat dalam proses seperti ini, tindakan likuidator untuk proses pembubaran ini saya pikir akan menjadi satu batu ujian untuk melihat sinergi antara likuidator dan juga OJK dalam upaya untuk memastikan maksimalisasi pengembalian tadi. Yang jelas di sini bagaimanapun nanti yang diambil langkahnya yang sekarang kan likuidasi ya, tetap ujung-ujungnya regulator konsistensinya, komitmennya untuk memberikan kelegaan lah bagi para korban pemegang polis. Saya pikir begitu. Ya, jadi kan? Kalau misalnya katakan dari hasil proses likuidasi bubar ini bisa dihasilkan nilai harta yang jauh lebih besar ya, dalam proses recovery-nya, saya pikir artinya itu that the end ini dari proses untuk dan ini kan juga untuk membantu citra asuransi bukan? Biar nggak rusak-rusak banget lah saya sebutnya begitu. Mas Cipta, selama ini kita kalau bahas asuransi kita selalu ngomong apa yang perlu diketahui oleh masyarakat supaya nggak salah. Tapi ini masalahnya bukan lagi mereka yang kurang pengetahuan, meski tadi banyak yang diedukasi oleh Pak Ricardo begitu. Benarkah memang masyarakatnya yang harus belajar soal produk asuransi? Atau sebenarnya ini masalahnya ada di atasnya, di manajemen, di mana regulatornya yang mulai sekarang harus lebih tegas memantau, harus lihat terus betul-betul bagaimana kegiatan usaha di asuransi. Ya, jawabannya dua-duanya iya. Jadi satu, ya tetap masyarakat tetap harus belajar. Tingkat literasi asuransi itu baru 32%. Artinya masih lebih banyak orang yang belum paham asuransi. Jadi ini mesti dipahami, khusus kalau menyangkut produk yang dikaitkan dengan investasi atau kita sebut dulu unit link, di sini harus lebih waspada lagi. Karena kan itu sebenarnya produk yang berbeda, hanya kemudian dibundle ya. Jadi harus lebih tahu ciri-cirinya. Itu jawaban yang pertama. Yang kedua, untuk regulator iya mesti lebih awas, mesti lebih teliti. Ini sebenarnya di sini ada case yang menarik kalau dari pemaparan OJK bahwa ternyata sistem dari penjualan itu tidak nyambung dengan sistem
pelaporan akuntansi ini sebenarnya agak aneh juga sih. Tapi ini loophole yang mestinya harus bisa ditutup. Misalnya, ya mungkin harus ada audit bahwa sistem penjualan itu memang ya prudent, artinya dia bisa tanggung jawabkan yang apa yang dijual, dicatat ketika jual itu juga tercatat juga di laporan keuangan. Jangan sampai nggak nyambung. Ini mesti diantisipasi. Yang lain tentu saja sih pengetatan dan misalnya untuk unit link ya udah ada kemajuan ya, yang aturan baru dikeluarkan nanti mungkin segera efektif, harapannya ini akan semakin terbuka unit link begitu ya. Jadi iya, jadi nasabah tetap perlu belajar tapi regulator harus semakin awas karena sekali lagi kan ibaratnya kan malingnya semakin pintar, polisinya juga harus semakin canggih gitu ya Pak ya. Oke, baik, dan untuk menutup diskusi kita saya meminta Mbak Tara, singkat saja Mbak, harapannya setelah tim likuidasi dibentuk, kalaupun nanti misalnya uang tidak semuanya kembali, apakah Anda sebagai nasabah dan perwakilan akan legowo? Singkat saja Mbak Tara. Mungkin ada upaya lain. Atau ada upaya lain yang lagi disiapkan gitu, tadi kan katanya membentuk tim ya? Iya, terima kasih Mbak. Kami di sini, saya secara pribadi dan juga bersama dengan kawan-kawan dan aliansi kami, sangat berharap sekali yang terbaik bagi kami. Dan saya bukan tidak ingin percaya terhadap OJK, tapi saya berharap tidak bisa banyak bicara, kita lihat saja actionnya bagaimana OJK. Gitu, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Tara. Sekali lagi saya, Pak Ricardo dan tentu Mas Cipta ikut prihatin dengan apa yang Anda alami karena ini tidak hanya soal kehilangan uang tetapi beban moral yang Anda tanggung. Semoga masalah cepat selesai. Kita sama-sama memantau apa yang akan dilakukan oleh otoritas, tentu saja otoritas jasa keuangan. Selamat malam Mbak Tara Nuswantari. Terima kasih telah bercerita kepada kami. Sehat selalu Mbak. Terima kasih, selamat malam. Dan saya juga tentu mengucapkan terima kasih banyak atas edukasi juga yang diberikan kepada kami Pak Ricardo Simanjuntak, ahli hukum. Terima kasih banyak. Kita pantau terus. Semoga masalah-masalah yang baru tidak terjadi begitu. Dan tentu saja, ya amin. Dan semoga cepat selesai. Dan Mas Cipta Wayana, wartawan nasional kontan, terima kasih atas pandangan redaksionalnya. Kita akan selalu memantau sebagai media, harus terus melihat kinerja baik dari manajemen dan juga regulator. Dan saudara jangan kemana-mana, Business Talk masih akan segera kembali. Kasus di industri asuransi terus berulang. Harapan kita semoga ke depan tidak akan terjadi lagi. Semua terkait dengan komitmen dari regulator, masyarakat yang bisa lebih memahami tentang produk asuransi dan tentu saja konsistensi dari sebuah aturan yang telah dibuat. Dengan demikian saudara, saya masih Tarigan undur diri. Sampai jumpa Selasa depan.